Tuhan pada pagi hari ini adalah Ia telah sampai di surga, di mana Yesus akan memberikan Roh Kudus pada setiap orang yang percaya, dan Dia Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Dialah yang menyertai kehidupan kita, menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini. Kita berdoa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali dikumpulkan Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita boleh melewati waktu-waktu ini. Satu hal kita percaya saat kita berkumpul menyembah Tuhan, kita yakin dan kita percaya kuasa Tuhan tercurah, lawatan Tuhan terjadi. Bahkan di rumah kita, dimanapun kita berkumpul pagi ini kita bersyukur. Mari kita bawa hidup kita boleh menyembah Tuhan. Kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan, karena Dia Allah yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami mau menyembah-Mu, dan kami rindu, kami bawa segala pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, haleluya, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, haleluya, ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kami imani pujian ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat Tuhan, tata kasih karunia, kekuatanku Tuhan, haleluya.
kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Saya udah Bapak Gembala untuk mulai buka ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur atas pertemuan pada pagi hari ini. Bila Engkau yang akan menolong setiap kami yang beribadah di rumah kami masing-masing dengan penuh hikmat, namun diliputi sukacita karena kami masih ada sampai hari ini, diberkati sampai hari ini beribadah bersama-sama dalam kesukaan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Maka ya Tuhan, berkati ibadah dari awal sampai akhir. Engkau yang menolong kami supaya kami memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terpujilah Yesus Tuhan. Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan Sang Penebus, turunlah atas kami sekalian kasih sayang, sukacita, kekuatan, kelimpahan karunia dari surga, menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir, demi dan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita bersyukur kalau kita boleh melewati hari-hari ini. Hari-hari yang mungkin tidak mengenakan buat setiap kita. Tapi kita percaya kita punya Allah yang sungguh ajaib. Kita punya Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang senantiasa menggandeng hidup kita, menuntun hidup kita. Dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan untuk setiap kita. Kita yakini pujian ini. Biar kita tidak takut dan tidak gentar karena Allah beserta kita. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, haleluya, bahkan menolongku. Engkau batu karangku, Yesus Tuhan. Kita imani Dia yang memegang kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Kita imani pujian ini. Ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku.
bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita bisa ada sampai waktu ini. Kita yakin dan percaya karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Mari kita lebih lagi berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita, berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Sekali lagi sukacita, kekuatan, mari kita berikan kemuliaan paling meriah untuk Allah kita. Haleluya, Kaulah Raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua karena Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu bagi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Tuhan terima kasih, semua karena Tuhan. Mari lebih lagi, katakan sama-sama, yo. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebusnya jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah berkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu bagi jalanku, Kaulah Tuhan Allah. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun berlomba. Firman-Mu bagi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, yo. Surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Oh, haleluya. Kini kita juga akan membawa persembahan kita. Mari kita siapkan apa yang boleh kita bawa ke rumah Tuhan. Kita bersyukur kalau pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib dan nyata tiap kehidupan kita. Mari kita persiapkan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah mungkin masa-masa yang sulit, masa-masa yang menurut kami kering. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa untuk setiap kami. Engkau Allah yang senantiasa ada, senantiasa menolong setiap kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami dengan segala ucapan syukur kami untuk Tuhan. Berkati kehidupan kami selanjutnya, hari-hari yang akan kami lalui, semua kami percayakan dalam tangan kuasa Tuhan. Mari setiap jemaat yang siap memberikan persembahan pagi ini katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pilih Roh Suci, makaryo ing menak kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarena.
berfirman, Dia Allah senantiasa ada untuk setiap kita. Ya, mari kita siapkan apa yang boleh kita bawa secara hidup kita untuk kita boleh belajarkan kebenaran firman bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Karena hanya Engkau Tuhan kemenangan kami. Engkau Allah yang ada untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Amin. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Oh Allah yang ada untuk setiap kami. Oh Allah yang memberikan kekuatan untuk setiap kami. Haleluya. Terima kasih. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami dipertemukan dengan saudara-saudara kami, utamanya jemaat GJKI, dan barangkali juga ada saudara-saudara kami yang sempat menyaksikan channel YouTube hari ini. Kami mohon berkat Tuhan, sebelum firman-Mu Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya yang disampaikan sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Kami juga memohon setiap saudara-saudara kami yang saat ini bersama-sama kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka punya pemahaman yang sama bahwa saat ini mereka tidak sedang menyaksikan khotbah, tetapi sedang mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau kiranya berkenan mengurapi satu persatu siapapun yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati Tuhan supaya pada saat firman-Mu disampaikan mereka mengerti kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan bisa mengaplikasikan firman-Mu itu dalam hidup mereka satu persatu. Sehingga hari lepas hari mereka dan kami semua diberkati, diperbaharui oleh Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan, dan semakin hari semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, silahkan Tuhan yang urapi hamba-Mu supaya yang disampaikan sungguh-sungguh memberikan pencerahan dan berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur dan sembahyang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, saudara sekalian, utamanya jemaat GJKI Eklesia yang saat ini bersama-sama kami mendengarkan firman Tuhan sekalipun melalui channel YouTube. Dan barangkali ada di antara kita yang kebetulan menyaksikan atau bersama-sama mendengarkan firman ini, kami sampaikan selamat siang, shalom, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, saya kira ini bukan sesuatu yang kebetulan ketika hari ini kita dipertemukan dalam suasana pemberitaan firman Tuhan. Kita harus meyakini setiap apa yang terjadi itu atas izin Tuhan. Dengan demikian maka ketika Bapak Ibu hari ini bersama-sama dengan kami, yakinilah bahwa itu karena izin Tuhan, dan yakinilah bahwa Tuhan sedang beracara untuk kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, siang hari ini atau kesempatan hari ini saya akan mengambil satu tema yang diinspirasi dari Keluaran 15 ayat 25 yang saya intisarikan menjadi berseru-seru pada Tuhan. Mari kita sekalian baca kitab suci kita masing-masing. Silahkan dibuka Android atau Alkitab masing-masing dari Keluaran 15 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan seperti ini, silahkan dibuka, dibaca bersama-sama dengan saya. Saya hitung 1, 2, 3. Maka Musa pun berseru-serulah kepada Tuhan, lalu ditunjuk Tuhan kepadanya sesuatu macam kayu, dibuangnya ke dalam air, lalu air itu tawarlah. Maka di sanalah diberikan kepada mereka itu hukum undang-undang, di sana juga dicobainya akan mereka. Itu adalah intisari dari pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Namun untuk lebih jelasnya, saya ajak kita akan membaca kisah sebelumnya. Kisah Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah penjajah menuju satu tanah perjanjian yang tertulis dari kitab Keluaran pasal yang ke-15. Mulai ayat yang pertama. Di sana dikatakan sebagai berikut. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel
menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Nanti dibaca sendiri selanjutnya Bapak Ibu, tapi saya mau masuk langsung di ayat ke-22 supaya waktu kita tidak habis untuk baca firman, karena saya meyakini kita semua bisa mencermati. Nanti silahkan dicermati masing-masing. Mulai ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Nah ini, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itu sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, katanya, apakah yang akan kami minum? Perhatikan ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, nanti selanjutnya dibaca lagi masing-masing. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, saya kira kita sudah sangat memahami betul, menguasai betul, lalu merasakan betul bahwa saat-saat ini kita sedang masuk di dalam masa yang tidak pernah kita duga sebelumnya, yaitu masa pandemi corona. Mengapa disebut pandemi? Karena corona ini sudah menjamah ke seluruh dunia. Kalau wabah itu biasanya hanya menyangkut negara tertentu, tapi ini sudah menjadi pandemi. Dan saya kira di sana sini mungkin kita juga merasakan betapa dampak itu luar biasa dari segi kehidupan apapun juga. Dari sosial, ekonomi, dan seterusnya. Dari kehidupan bergereja pun juga terpengaruh dengan dampak itu. Inilah kenyataan Bapak Ibu yang sedang kita hadapi. Nah, saya mau menyampaikan beberapa fakta yang sekarang sedang terjadi. Fakta yang pertama, kami ingin sampaikan bahwa semua orang pasti menghadapi masalah. Apakah itu masalah besar, masalah kecil, masalah berat, masalah ringan, volumenya banyak, sedikit, kita menyadari bahwa semua orang pasti menghadapi masalah. Nah, salah satunya adalah masalah pandemi corona yang tidak segera kunjung berakhir. Itu fakta yang pertama yang kita cermati. Fakta yang kedua, Bapak Ibu, setiap orang bisa saja mendapati masalah yang sama, tetapi dipandangnya sebagai sebuah masalah yang berbeda. Contoh saja ya, Pak Karto kehilangan uang 100.000, Mr. Lim kehilangan uang 100.000, kemudian Mr. John Howard katakanlah begitu kehilangan uang 100.000, Mbah Painem kehilangan uang 100.000. Masalahnya sama-sama kehilangan uang 100.000. Tapi saya meyakini di antara keempat beliau itu memahami berbeda-beda. Ada yang mengatakan, wah terlalu kecil itu 100.000. Ada yang bilang, waduh masalah ini terlalu berat bagi saya, kehilangan uang 100.000. Waduh saya kehilangan uang 100.000. Nah jadi masalah sama pun kadang-kadang
maknai dengan satu beban yang berbeda. Itu tergantung situasi dan kondisi dan juga dipengaruhi oleh siapa yang sedang menghadapi masalah itu. Saya kira itu adalah kehidupan kita Bapak Ibu. Fakta yang ketiga, kebanyakan orang mudah bersyukur bila berkat-berkat Tuhan itu sedang dicurahkan. Tetapi akan mudah menggerutu sama Tuhan atau menyalahkan orang atau mungkin mencari kambing hitam ketika dia sedang menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan rupanya fakta itu mirip dengan pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Pada saat ini, pada awalnya bangsa Israel ketika dibawa Musa bisa keluar dari Laut Tiberau memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat. Tuhan itu pasukan kita, Tuhan membawa kemenangan. Terpujilah Dia, luar biasa. Bangsa Israel waktu itu menyatakan hal yang demikian. Jadi rupanya orang yang gampang mengucap syukur karena berkat Tuhan itu tidak saja orang-orang yang hidup di zaman ini. Tetapi zaman dahulu kala pun sudah ada kisah seperti itu. Oleh karenanya jangan heran ketika ada orang yang gampang mengucap syukur hanya pada saat mendapat berkat. Jangan heran, jangan kaget. Gitu ya. Karena orang-orang itu juga akan mudah menggerutu, marah, maki-maki, cari kambing hitam ketika ada masalah yang terjadi. Saat itu bangsa Israel juga demikian. Ketika dibawa Musa tidak mendapati air, dia lalu menggerutu sama Musa, gimana sih Musa kau tidak bertanggung jawab? Kenapa saya ditelantarkan? Kenapa saya dapat air saja rasanya pahit? Ini mau dibawa kemana? Itu kira-kira komplain dari orang-orang Israel zaman itu pada diri Musa. Dan saya kira Bapak Ibu, hal seperti itu tidak asing lagi. Para pemimpin yang sudah bekerja keras masih dipaido, itu hal yang wajar. Karena mereka belum memiliki tataran spiritual yang maksimal. Belum mengerti rencana Tuhan yang sesungguhnya. Enggak menyadari bahwa berkat Tuhan itu sebenarnya luar biasa. Tapi yang dilihat adalah yang kasat mata saat itu. Saya kira itu yang sedang terjadi. Tentu harapan kami adalah Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, jemaat GJK Eklesia khususnya, dan siapapun yang sedang bersama-sama kita mendengarkan firman, tidak masuk golongan itu. Tidak masuk golongan yang mudah mencari kambing hitam dan sedang mencalahkan orang. Mudah-mudahan tidak dengan demikian. Fakta yang keempat, setiap orang bisa berbeda dalam mensikapi masalah. Ada yang marah, ada yang mengaku bersalah, ada yang mencari kambing hitam, ada yang sedang sibuk mencari solusi. Itu fakta-fakta yang terjadi Bapak Ibu. Nah dalam hal ini saya sedang menyampaikan inilah fakta. Nah kita termasuk kelompok yang mana, mari kita cermati, kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Yang terakhir adalah saat menghadapi masalah bisa saja berbeda cara penyelesaiannya. Ada yang dengan emosional, dengan cara singkat gitu ya, melakukan kejahatan supaya masalahnya segera selesai gitu ya. Ada yang dengan cara-cara tidak berkenan di pemandangan Tuhan misalnya. Ada yang dengan cara-cara merugikan orang lain. Tapi ada juga cara-cara yang benar. Dia datang pada Tuhan, berseru-seru pada Tuhan, mengadu Tuhan, memohon Tuhan, menyampaikan permohonan maaf, menyampaikan permohonan bahwa dirinya sedang berdosa, supaya dosanya diampuni, sehingga dia ada jalan keluar. Saya kira ada kelompok-kelompok seperti itu. Nah mari nanti kita cermati kita termasuk kelompok yang mana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah fakta yang terjadi. Mungkin ada fakta-fakta lain, kalau Bapak Ibu cermati, monggo nanti menjadi bahan diskusi. Bagian yang kedua, mari kita perhatikan kisah yang dialami oleh
Musa dan umat Israel saat itu yang terambil dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 25. Nah, dari pembacaan itu, saudaraku sekalian, saya mendapati beberapa makna. Yang pertama adalah bangsa Israel mudah mengucap syukur dan memuji Tuhan pada saat diberkati, tapi mudah bersungut-sungut pada saat dia masuk di dalam kesengsaraan menurut kacamata mereka. Ketika mendapati tidak bisa minum 3 hari, airnya pahit, mereka merasakan itu kesengsaraan. Tapi ketika dia dibawa keluar dari Laut Tiberau, dia dapat berkat, memuji Tuhan, gitu ya, memuji Tuhan. Setelah itu dia bersungut-sungut. Itu makna yang kita dapat bagian pertama. Tentu kita sudah bisa menggambarkan diri kita, apakah hal seperti itu baik untuk kita lakukan? Apakah itu yang menjadi karakter anak-anak Tuhan? Apakah itu seharusnya orang-orang yang menyebut percaya Tuhan? Apakah demikian itu kita yang menyebut mengaku percaya Tuhan Yesus? Tentu kita berharap tidak demikian. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan mengucap syukurlah segala hal. Jadi masalah seberat apapun Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jangan pernah kita mencari kambing hitam. Jangan pernah kita menyalahkan orang. Jangan pernah kita menggerutu. Jangan pernah kita lalu bersungut-sungut. Mengapa begitu? Karena ini diizinkan Tuhan untuk membawa kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Kemarin saya sedang pasang status di Facebook yang menggambarkan kehidupan saya Bapak Ibu. Saya pasang begini, situasi bisa berubah, tapi berkat Tuhan tidak pernah berubah. Selama orang itu tidak pernah mengubah sikapnya pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, situasi kesengsaraan bisa saja terjadi, gitu ya. Kekurangan bisa, sakit penyakit bisa, kesulitan mencari uang bisa Bapak Ibu. Karena pandemi bisa, tapi saya memastikan dengan penuh kepercayaan pada Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah berubah. Maka percayalah Bapak Ibu, kalau panjenengan saat ini merasa berat secara ekonomi, berat tidak bisa kumpul di gereja, berat tidak bisa ketemu teman, berat rasanya kangen dengan saudara, Bapak Ibu, rasanya ini penderitaan yang amat dalam. Tapi Bapak Ibu percayalah, berkat Tuhan tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan tidak pernah berubah, tetap kekal. Selama kita tidak mengubah sikap kita kepada Tuhan. Namun jangan harap berkat Tuhan itu tetap konsisten kalau kita mengubah sikap kita sama Tuhan. Ketika kita di berhadapan COVID lalu kita marah sama Tuhan, Tuhan itu jahat, Tuhan itu meninggalkan saya di PHK, saya tidak bisa cari uang. Bapak Ibu, kalau kita sudah punya sikap seperti itu, bisa saja Tuhan mengubah sikapnya juga pada kita. Dan berkat-berkat itu diizinkan Tuhan untuk di stop. Untuk itu Bapak Ibu, penekanan kita siang hari ini, mari kita tetap bersemangat mengikut Tuhan. Sekalipun tidak bisa beribadah di gereja, mari tetap bersemangat mengikut Tuhan. Mari kita tetap bersemangat berdoa. Mari kita semangat membaca firman. Yakinilah, saatnya Tuhan tunjukkan berkat yang luar biasa. Kami punya pengalaman di BKGS, punya keluarga yang sakit karena COVID itu, dirawat di rumah sakit, dan delalahnya Bapak Ibu 1 bulan coba tuh. Lain-lainnya itu cuma sekian hari sudah pulang. Tapi teman kita itu 1 bulan. Maka Bapak Ibu, sejak 27 Maret BKGS mencanangkan doa sepakat. Ada yang offline, ada yang online, jam 21 doa.
Untuk apa? Targetnya adalah penyelesaian COVID. Utamanya adalah saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit, hukumnya wajib sembuh. Jadi selalu kita perkatakan, pokoknya harus sembuh, itu komitmen kita. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hari-hari ini kita sudah mendengarkan salah satu saudara kita yang menjadi target doa kita sembuh dan sudah bisa pulang. Jadi mari kita tetap konsisten punya harap-harap sama Tuhan. Jangan hanya karena penderitaan 1, 2, 3 hari lalu kita mengubah sikap kita sama Tuhan. Itu makna yang pertama yang saya dapati dari Keluaran 15. Makna-makna yang berikutnya Bapak Ibu. Kita memperhatikan Musa. Ya, ketika Musa dikomplain oleh umat Israel, Musa gimana sih? Padahal Musa itu utusan Tuhan, nabi hebat. Tapi Musa tidak pernah mencari kambing hitam. Dia tidak pernah mengatakan, lah kamu gak mau berdoa, lah kamu gak mau berusaha, kamu gak mau bekerja, kamu gak mau cari air. Gak begitu Bapak Ibu. Itu adalah sikap Musa. Tidak sedang mencari kambing hitam. Tetapi dia lalu berseru-seru kepada Tuhan. Dia cari Tuhan Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita saksikan Musa tidak sedang mencari kambing hitam. Namun yang kedua, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dibuktikan dengan ayat 23, 24, 25 Bapak Ibu. Di sana disebutkan bahwa akhirnya Tuhan berseru pada Tuhan. Musa berseru pada Tuhan. Lalu akhirnya diberikan tongkat. Bapak Ibu, tongkat itu ketika ya dibaca saja biar jelas. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah, Musa lalu memohon pertolongan Tuhan. Itu adalah sikap yang pantas kita jadikan contoh, yang pantas kita jadikan teladan. Kalau ada masalah harus bagaimana? Datang pada Tuhan. Dan datangnya seperti apa? Berseru-seru pada Tuhan. Kata berseru-seru itu adalah doa yang dibarengi dengan kesungguhan. Di Keluaran dijelaskan berseru-seru itu maknanya seperti orang yang miskin sekali itu loh. Memohonnya itu sungguh-sungguh. Bukan sekedar leleh-lueh gitu loh. Nah seperti tadi ilustrasinya ketika kami doa sejak 27 Maret, kami terus memohon setiap malam. Kami mohon terus berseru-seru, memohon sampai Tuhan beri jawaban. Jadi itu sikap doa, berseru-seru adalah berdoa dengan penuh kesungguhan. Mari kita lihat dan kita perhatikan ketika kita sedang menghadapi masalah, apakah kita juga lalu datang pada Tuhan dengan penuh kesungguhan memohon? Atau pokoknya berdoa, asal-asalan berdoa? Atau doanya itu disertai dengan puasa? Itu artinya menunjukkan kesungguhan. Jadi kita saksikan Musa itu berseru-seru. Mengapa Musa berseru-seru? Ya, karena Musa punya harap. Karena Musa naruh harap. Karena Musa menyadari di luar Tuhan Musa tidak bisa berbuat apa-apa. Sinkron dengan Yohanes 15 ayat 5 yang mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya meyakini inilah prinsip yang dipegang Musa. Dia enggak bisa buat apa-apa. Sekalipun dia utusan Tuhan yang hebat, tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Itu sebabnya Musa berseru-seru pada Tuhan. Jadi itu saling keterkaitan. Kalau ada konteks berseru-seru, berarti ada konteks Musa menaruh harap. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat karakter seorang Musa yang lain. Musa saya pahami sebagai orang yang punya kerendahan hati. Dia merendahkan hati, menyerahkan haknya di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa apa-apa Tuhan. Aku merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, tolonglah ini Tuhan. Karena masalah ini terlalu berat buat saya. Menghadapi orang Israel yang tegar tengkuk itu Tuhan. Musa merendahkan hati. Karena Musa meyakini bahwa ketika dia merendahkan hati, dia akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Cocok dengan pernyataan lain. Amsal 22:4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi saya kira itu yang ada di dalam diri Musa. Berani menyerahkan hak. Berani ndelosor sama Tuhan. Nah ini yang saya kira perlu kita teladani. Mohon izin sekedar sharing, ketika saya ditunjuk menjadi ketua BKGS, saya tidak membanggakan diri seorang ketua BKGS, tapi justru saya banyak ndelosor Bapak Ibu. Banyak ndelosor kepada pendeta, kepada Romo, kami sering ndelosor Bapak Ibu. Untuk apa? Mencari kekuatan. Kenapa? Karena saya merasa tidak bisa lakukan apa-apa dengan kekuatan sendiri. Maka dengan sikap yang ndelosor tadi Bapak Ibu, rupanya dukungan mengalir dari berbagai sisi. Cocok dengan Musa. Ketika Musa ndelosor Bapak Ibu di hadapan Tuhan, maka ada dukungan dari Tuhan. Ada dukungan dari Tuhan. Tapi coba kalau namanya Musa ketika diprotes bisa saja dia melawan, ngajak berantem, bisa itu. Bisa saja. Tapi apa yang terjadi? Itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah baru. Dan itu yang tidak dimaui oleh Musa. Namun Musa berkata, aku mau datang pada Tuhan. Jadi punyailah sikap kerendahan hati. Yang terakhir Bapak Ibu yang menarik adalah, ternyata Musa itu orang yang punya integritas. Ketika Musa ditunjukkan sepotong kayu, dia lalu tidak berdiam diri, tidak. Tapi saya mau bacakan di sana dikatakan begini. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Perhatikan Bapak Ibu, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Bapak Ibu, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Apa artinya? Artinya adalah seorang Musa tidak cukup dengan berdoa, ndelosor, menyerahkan sama Tuhan, tidak cukup. Tapi ada tindakan nyata. Nah itu yang penting Bapak Ibu. Nah kadang-kadang orang dengan mudah gerundel, cari kambing hitam, menyalahkan orang, tapi dia enggak pernah punya tindakan, itu kelirunya. Makanya Bapak Ibu, saya sangat mempercayai ketika panjenengan saat ini mungkin saja sedang punya kesulitan karena COVID Bapak Ibu. Di samping jenengan harus ndelosor sama Tuhan, tapi milikilah tindakan nyata. Maka saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Karena itu perkataan Tuhan sendiri. Iman tanpa perbuatan itu mati Bapak Ibu. Itu artinya dituntut sebuah perjuangan. Dituntut sebuah karya. Dituntut sebuah tindakan nyata. Bukan sekedar doa, bukan sekedar pemikiran, bukan sekedar pendapat, tapi disertai dengan tindakan nyata. Kalau boleh kesaksian, selama COVID saya juga paling kena dampak. Karena bisnis saya itu tergantung event.
Kalau nggak ada event, ya selesailah bisnis saya. Di berbagai pelanggan saya, stop Bapak Ibu. Jadi berkat itu nggak mengalir lagi, nggak ada duit Bapak Ibu. Tetapi apakah dengan begitu saya lalu berdiam diri, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan? Tidak Bapak Ibu. Saya mencari hikmat Tuhan, memohon dan disertai dengan tindakan nyata. Saya bekerja mencari peluang dari sana sini. Dan puji Tuhan, Maret, April, Mei, Juni saya bisa melalui itu Bapak Ibu. Artinya apa? Berkat-berkat yang saya terima tidak kalah ketika saya mendapatkan berkat pada saat zaman sebelum COVID. Mengapa begitu? Karena saya ada tindakan yang nyata. Jadi Bapak Ibu, saya belajar dari kehidupan sendiri. Ketika saya matur melalui khotbah, pasti itu sudah saya rasakan. Saya tidak mungkin ngomong tanpa ada pembuktian dalam diri pribadi, supaya tidak disebut teori Bapak Ibu. Oleh karena itu maka saya juga mempercayai kita semua diberikan hikmat Tuhan untuk melakukan tindakan nyata. Kalau jenengan misalnya yang sedang di PHK, yang sedang penghasilannya menurun, dan lain sebagainya, mari kita bertindak nyata Bapak Ibu. Di samping drosor sama Tuhan. Mari kita selalu melihat sisi positifnya bahwa di balik itu Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Justru dari situlah Bapak Ibu letaknya keimanan kita sama Tuhan. Kalau hanya kita bersorak-sorai pada saat nikmat diberkati Tuhan, itu biasa, itu seperti zaman Musa. Tapi kalau selama ada masa penderitaan, kita lalu tetap bersemangat sama Tuhan dan berkarya nyata, itu baru luar biasa. Itu Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terakhir, inilah merupakan refleksi hidup kita. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah, apakah kita sedang sibuk mencari kesalahan? Yang kedua, apakah kita lalu bersungut-sungut? Yang ketiga, apakah kita tetap punya keyakinan bahwa Tuhan menolong kita? Yang keempat, apakah kita memiliki kerinduan berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan? Yang kelima, apakah kita juga mau melakukan tindakan nyata? Dan yang terakhir, atau malah kita menjadi orang yang putus asa? Silahkan menjadi refleksi dalam bagian hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang saat ini kami dengar bersama-sama. Sekalipun kami sedang beribadah secara tidak langsung dengan jemaat-Mu, utamanya GJKI Eklesia, dan barangkali ada saudara-saudara kami yang lain yang kebetulan masuk di channel YouTube ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman-Mu. Suara hamba-Mu akan hilang begitu saja dan mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak diingat. Tetapi kami punya Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Silahkan Engkau mengerjakan. Engkau menjelaskan lebih jauh lagi dalam hati pikiran kami. Sehingga kami bisa mengerti maksud Tuhan, menangkap pesan Tuhan, dan kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami bisa masuk di dalam masa pandemi corona ini. Karena kami meyakini Tuhan tetap mengasihi kami. Dan di balik itu Tuhan, kami akan menjadi anak-anak-Mu yang hebat, luar biasa. Karena kami cakap menanggung persoalan ini dan bisa keluar dari masa pandemi corona. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami dan sembahyang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita telah bersama-sama beribadah dan kita akan berdoa sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Yesus Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau baik dan Engkau tetap baik. Menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini kami sedang mengalami pergumulan besar berkenaan dengan virus corona.
namun kami tetap memuji Tuhan karena semuanya ini akan berakhir dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa kami, atas negeri kami, atas Indonesia, atas gereja-gereja Tuhan. Biarlah kami semuanya memahami, menyadari bahwa Tuhan pasti buka jalan atas semua persoalan yang kami hadapi. Saudara kami yang mengalami sakit penyakit karena virus corona, Tuhan sudah jamah, jadilah sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Demikian juga Indonesia akan bangkit di dalam kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Ekonomi akan bangkit. Demikian juga kesejahteraan merata di seluruh tanah air Indonesia. Anak-anak kembali sekolah, kembali kuliah, dan perekonomian melalui perdagangan, melalui industri, melalui pekerjaan-pekerjaan, perkantoran dan sebagainya boleh berjalan seperti sedia kala dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih untuk tim dokter, perawat, para medis. Terima kasih untuk orang-orang yang berjuang untuk bisa menemukan penangkal virus corona. Dalam nama Yesus diberkati. Jemaat GKI Eklesia semuanya dimanapun juga berada, dan jemaat-jemaat lain di gereja dimanapun juga berada diberkati. Terpujilah Yesus Kristus. Salatiga penuh dengan damai. Salatiga Tuhan tolong supaya persoalan berkenaan dengan virus corona, persoalan berkenaan dengan ekonomi, persoalan berkenaan dengan pekerjaan dan sebagainya, termasuk pendidikan, bisa berjalan dengan baik. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang sanggup menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Maka turunlah atas kita sekalian kasih sayang, kebaikan, kemurahan, kesehatan, rezeki, kecukupan, dan kelancaran, kemurahan belaka akan mengikuti seumur kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan yang menebus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.